Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di JSM Morning Talk yang ke-156. Semoga salawat dan salam selalu tercurah bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kita hadir kembali dan akan kita hadirkan pembicara yang luar biasa, di mana pokok bahasan kita pagi ini masih di sekitar perpajakan. Nah, ini penting sekali ya, terutama di awal tahun dan setelah adanya pengumuman dan pemerintah akan adanya kenaikan PPN 12%. Nah, pagi hari ini JSM Morning Talk memiliki temanya agak unik. Yang akan sebagai menjadi pembicara adalah Bapak Dr. Andes Basuki Widodo. Beliau adalah pendiri dan pimpinan dari Indonesia Tax Care atau Intek. Dan kayaknya udah hadir pagi hari ini. Dan berpanjang lebar lagi, kita langsung buka pada pagi hari ini. Kami mohon Pak Widodo mungkin ditampilkan ya, Mas Dika. Ini kemarin Ya. Mas Dika juga. Ya, sip. Nah, Ya. mungkin saya bacakan dulu ya sebelum Pak Widodo Ya. saya buka KPN dulu. Ini ternyata luar biasa. Pak Widodo ini siapakah beliau dan selama ini beliau telah berjuang lama ya ternyata di perpajakan ini ya. Beliau ini oke, pengalaman organisasi. Ini langsung ya Pak ya. Ini biar Ya. Ya. cetarnya di sini nanti. Beliau adalah pimpinan Indonesian Tax Care atau INTAK. Yang kedua, beliau adalah Direktur Edukasi dan Advokasi Pajak Yayasan Petranas. Yang ketiga, beliau sebagai Ketua Presidium Konsorsium Advokasi Keadilan Pajak KAKP. Yang keempat, beliau adalah Tim Leader Konsorsium Save Our Tax KSOT. Dan yang nomor lima, beliau adalah Wakil Bendahara Umum Pusat Partai Umat 2021. Yang keenam, Sekjen Partai Umat Pusat Bidang Ekonomi Perdagangan dan Industri. Yang ketujuh, beliau adalah Ketua Dewan Pakar Hukum dan Konsultan Perpajakan di Badan Anti Korupsi Nasional Bakornas sampai sekarang. Oke. Yang kedelapan, beliau adalah Wakil Ketua Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia Faksi 2024. Dan yang ke-9, beliau adalah Panitia Simposium PPN bagi para pengembang perumahan. Oh, perumahan juga ya Pak, Ilmu Administrasi Fiskal UI. Pengalaman kerja sejak lulus kuliah berprofesi di bidang pajak, menangani berbagai masalah pajak, pendampingan pajak, keberatan pemeriksaan, dan berbagai pembelaan pajak. Berarti Pak Widodo ini teman pengusaha ya. Yang kedua, beliau adalah Seraya, Direktur Bu. Eksekutif Indonesian Tax Care sampai sekarang, pengajar privat pajak LKP Guna Arga sampai sekarang, tax partner konsultan pajak sampai sekarang, tax manager KAP Arman Abu Bakar Budiman sampai 2004, tax supervisor Bank Papan Sejahtera, senior tax KAP Santoso Rekso Atmojo, staf accounting dan pajak PT Delta Marga Kreasi, dan dosen pajak Universitas Mercu Buana Jakarta. Baik, kalau pengalaman lain banyak sekali ya Pak ya, tapi yang jelas tadi sudah memperlihatkan bahwa beliau adalah memang seorang ahli perpajakan gitu ya. Pendampingan juga beliau adalah membantu memberikan solusi. Jadi sebenarnya pajak itu tidak menakutkan, tapi mungkin karena momoknya yang mulai mengejar para pengusaha, mengejar Iya. tadi Iya. kucing-kucingan dengan pajak nih ya Pak ya. Tapi nanti Iya. Bapak akan Iya. memberikan pencerahan ya. Seperti Insya apa sih sebenarnya Allah. pajak itu dan sebenarnya harusnya seperti apa pajak itu Iya. dan ke depan pajak harus seperti apa gitu ya Pak ya. Mungkin Iya. dari before, now dan tomorrow atau Iya. future pajak itu harusnya seperti apa. Baik, Iya. tanpa berpanjang lebar lagi kami serahkan forum kepada Pak Widodo. Monggo Pak Widodo. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal untuk semuanya. Jadi sebelum saya ini sharing tentang pajak ini, mungkin sedikit saya harus sampaikan bahwa pajak ini tersembunyi, bahwa pajak ini saat ini mungkin Indonesia masih dalam proses pencarian tentang ilmu pajak. Jadi ilmu pajak ini seringkali dipahami masih belum menyatu pemahamannya. Jadi ilmu pajak ini ilmu yang unik.
artinya ilmu yang menggabungkan dari berbagai disiplin ilmu. Jadi pajak itu hampir semua ilmu sosial ada terlibat di sini. Mulai dari ekonomi, akuntansi, ilmu administrasi, hukum, audit, sampai ilmu sosial ya, ilmu sosiologi gitu. Nah, ini yang seringkali menjadikan sudut pandangnya berbeda-beda gitu. Tapi saya harapkan ke depannya suatu saat Indonesia punya semacam pemahaman yang sama dari berbagai disiplin ilmu. Yang jelas, saya memperjuangkan dari sejak 2010 pajak itu bukan target. Dan saya dari penelitian saya mengatakan pajak itu bukan target karena dengan adanya target ini menjadikan pajak semakin mengerikan, semakin ke sini gitu loh. Jadi itu Bu Nur, saya ingin Ya, share ya tentang ini. Jadi sorry, saya buka dulu ya. ya. Memang perlu ada semacam dialog dan saya mempelajari pajak bisa dikatakan dari 94, jadi sudah 30 tahun. Tapi sampai saat ini saya juga masih bingung juga, tidak semuanya bisa saya kuasai. Jadi eh, jadi bagaimana ya? Orang yang berprofesi pajak aja tidak mudah gitu, apalagi masyarakat. Nah, saya pertama kali akan saya terangkan tentang eh, ini terkait dengan kenaikan PPN, Bu. Jadi yang saya akan jelaskan histori kenaikan PPN gitu. Jadi histori kenaikan PPN ini hmm, saya akan jelaskan tentang sistem pajak. Jadi Indonesia itu melakukan tax reform sejak 1984. Jadi sejak 1 Januari 1984. Penyelenggaraan pajak Indonesia itu sekitar dimulai tahun 70 ke bawah ya. Jadi setelah Indonesia merdeka itu mulai menyusun untuk memungut pajak. Nah, dulu ada namanya pemungutan awal tuh official assessment system, Bu. Jadi pemungutan pajak yang ditetapkan oleh petugas pajak. Itu awalnya itu sistem official assessment system. Sejak tahun berapa itu berganti menjadi MPS MPO, menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain. Nah, sejak 84, 1 Januari Maaf Pak 9 Widodo, share screen-nya belum keluar. Memang belum keluar. belum keluar masa sih ya? Ya, Belum ya? mungkin Sorry. Kan sudah. belum. Histori Udah kenaikan muncul nih. PPN ya, sudah muncul. Ya, nah itu Bu. Jadi saya cerita ini tentang awal Indonesia melakukan pemungutan pajak itu dimulai sekitar tahun 60-an itu dengan sistem official assessment system, kemudian MPS MPO menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain. Nah, sejak 1 Januari 1984 Indonesia melakukan tax reform. Tax reform itu dilakukan karena penerimaan dari minyak itu kita sudah menurun kita. Dan Hmm. itu zaman itu Presiden Soeharto membuat sebuah rencana untuk merubah atau mereformasi pajak. Nah itu loh. Jadi waktu itu sistemnya namanya self assessment system yang menjadi dasar prinsip pemungutan pajak Indonesia. Nah, jadi mulai 1 Januari 1984. Terus berjalan sampai akhirnya terbukti sukses dalam penerimaan pajak tuh, sistem pajak ini. Jadi penerimaan terus meningkat sampai akhirnya pemerintah melakukan semacam perbaikan-perbaikan dalam arti target memang terpenuhi ya penerimaan ini. Tapi sebenarnya saya sejak berprofesi di awal 94 itu sebenarnya korupsi itu sudah terjadi penyimpangan di kantor di kantor-kantor pajak gitu loh. Dan tapi tidak semasif sekarang gitu.
Sampai akhirnya 2008 terjadi reformasi birokrasi. Awalnya cukup bagus, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan orang-orang pajak dinaikkan remunerasinya, gajinya segala macam, Hmm. sampai akhirnya mereka banyak yang pulang malam, banyak, pokoknya luar biasa. Tapi lambat laun pola itu kembali lagi gitu loh, pola pola korupsi itu Hmm. sampai akhirnya terbentuk sampai sekarang. Nah, mulai mulai apa? 1 Maret 2020 Indonesia terkena COVID. Hmm. Nah, ini saya kasih garis merah di sini. Ini merupakan perjalanan pajak yang warna biru ini, biru gelap ya. Nah, kita nggak usah lihat ke belakang, tapi yang lihat ke depan ini. Nah, mulai 11 Maret kita kena COVID. Tapi 29 Oktober 2021 itu ditetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, ini menjadi dasar penetapan PPN yang sekarang ini terjadi. Jadi PPN ini ditetapkannya 29 Oktober, tapi mulai berlakunya itu masing-masing. Nah, untuk PPN kenaikannya 11% itu 1 April 2022. Yang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah ditetapkan sekaligus di ayat 1, di pasal 37 apa berapa nanti ada itu catatannya. Ayat 1 menetapkan bahwa PPN naik 1 April 2022. Dan di ayat keduanya 1 Januari 2025 PPN itu naik 12% gitu loh. Jadi bisa dibayangkan dari 83 sampai 1 April 2022 selama 37 tahun 3 bulan PPN itu masih 10%. Tiba-tiba naik di 1 April dan di 1 Januari 2025 naik secara apa ya? Secara ini 12%. Artinya dalam waktu yang singkat, kurang dari 3 tahun sudah naik 12%. Padahal belum lama naik 11%. Nah, Hmm. ini padahal sebelumnya ini kalau kita bandingkan selama 37 tahun PPN itu tidak pernah naik gitu, sepuluh Ya. persen gitu loh. Tiba-tiba naik 11%, dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun sudah naik 12%. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ada apa di sini? Hmm. Sangat cepat di sini kalau kita lihat perbandingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, di sini tuh zamannya adanya COVID, Bu. Ya. COVID ini di mana-mana perusahaan tuh ngalami yang namanya apa ya problem terhadap penerimaan, Hmm. terhadap penjualan, omset, semuanya turun. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu sudah nggak ada yang lagi bisa mendapat pemasukan, itu hanya bertahan sudah. Banyak yang gulung tikar, banyak yang kena PHK. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa PPN ini malah dinaikkan? Ini suatu yang irasional sebenarnya, suatu yang aneh gitu loh. Padahal pajak sendiri itu dikenakan atas nilai tambah. Saya berkali-kali mengatakan PPh itu dari nilai tambah, PPN dari nilai tambah. PPh itu kan singkatan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri itu definisi penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis. Jadi ada nilai tambah yang dikenakan pajak. PPN begitu pula. PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi adanya nilai tambah Hmm. yang 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 akan dikenakan oleh pajak gitu loh. Nah, di sini ada keterangan selama hampir 40 tahun PPN bertarif 10%. Tiba-tiba pada 1 April 2022 PPN naik 11%. Belum genap 3 tahun, 1 Januari 2022 PPN naik menjadi 12%. Kenaikan di kondisi Indonesia belum lepas dari COVID dan recovery pasca COVID. Nah, gitu loh. Jadi eh, kebijakan yang harus diselesaikan mengejar waktu. Jadi seolah-olah di sini ada semacam target mengejar waktu. Nah, nanti kita bahas apa itu.
apakah ada kaitannya dengan pergantian presiden dan ketetapan yang dikunci melalui harmonisasi peraturan perpajakan pada 29 Oktober 2021 di sini, yang 29 Oktober ini. Jadi PPN naik 11% dan 12% ini sudah dikunci di sini di 29 Oktober 2021. Ini yang sebenarnya pemerintah yang sekarang ini sudah tidak berkutik lagi. Makanya sulit untuk ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, ada apa di balik ini? Nah, menurut analisa saya berasumsi ada kekuatan yang mendompleng kebijakan kenaikan PPN. Ya ini harus pemerintah transparan harusnya gitu loh. Ya itu. Jadi ini gambaran dari histori kenaikan PPN. Ada, kalau menurut saya ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian kita akan bahas ini, jadi historinya sudah tergambar ya. Ada apa di balik ini? Kemudian saya akan buka ini saya tentang ini, masuk nggak Bu ininya gambarnya saya? Belum, belum. Belum ya? Masih masuk di filenya, tapi belum keluar. Belum keluar. Oke. Tadi bisa keluar, Pak. Tadi ya Yang nggak? tadi bisa. Ya tadi bisa. eh, ini belum ya? Dah, Belum keluar. Udah keluar ya? sudah. Nah, saya akan cerita. Jadi saya pengen cerita tentang hasil penelitian yang Intak lakukan. Waktu itu tahun 2010, Intak melakukan penelitian dapat dana hibah dari Tifa Foundation. Dari hasil kita Pak, kita bekerja sama dengan dosen-dosen perpajakan dari UI, dan ada 7 dosen, dan salah satunya adalah seorang Profesor Haula yang sekarang udah jadi profesor, dan satu lagi Doktor Inayati. Nah, kesimpulan dari penelitian adalah menunjukkan rapuhnya sistem pajak Indonesia yang dibangun selama ini dan rentan terhadap berbagai masalah. Jadi penelitian saya itu melalui 15 tahapan dan menyimpulkan sebenarnya rapuhnya sistem pajak Indonesia yang rentan terhadap berbagai masalah. Nah, rapuhnya ini disebabkan oleh apa? Oleh dua hal. Pertama, pembangunan sistem pajak Indonesia tidak mengarah pada cita-cita pajak bangsa. Yang kedua, terabaikannya prinsip-prinsip self-assessment. Prinsip self-assessment yang tadi, Bu, yang saya katakan mulai 1984, 84, Indonesia merubah prinsipnya yang tadinya dari official assessment menjadi MPS, MPO, nah terakhir ini dengan self-assessment. Self-assessment ini sebenarnya terbukti sangat sangat bagus untuk orang-orang Indonesia ya, terutama budaya, karena budaya Indonesia cenderung patuh gitu. Dengan prinsip self assessment ini masyarakat cenderung patuh terhadap masalah terhadap pajak gitu. Nah, kemudian ini mindainya ini kan hasil penelitian, kemudian mindainya pakai apa ini? Sorry, sebentar. Nah, ini. Tadi dikatakan bahwa pembangunan sistem pajak kita tidak mengarah pada cita-cita pajak bangsa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan cita-cita pajak bangsa? Jadi, cita-cita pajak bangsa yang termuat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 itu menyebutkan beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Pertama, dikatakan bahwa wajib pajak merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan. Tapi faktanya setelah kita dari 84 sampai sekarang membangun sistem pajak, artinya 40 tahun lebih, sebenarnya yang terjadi apa? Masyarakat tidak paham pajak, fungsi pembinaan gagal. Akun representatif yang ada di KPP lebih mencari kesalahan, bukan melakukan fungsi pembinaan.
Kemudian yang kedua, tuntutan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, tapi pada kenyataannya korupsi pajak masih merajalela dan tidak dibenahi. Korupsi pajak bahkan semakin meluas. Itu bisa dilihat dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, misalkan 349 triliun, kasus Rafael Alun Trisambodo, dan banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang nomor tiga, cita-cita yang diharapkan adalah dengan adanya self-assessment system, diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan. Tapi dalam kenyataan kewajiban semakin rumit dan kompleks gitu. Jadi masyarakat ini tidak tahu bagaimana menjalankan kewajibannya. Yang keempat, ketentuan peraturan pajak akan lebih memperhatikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat. Tapi dalam prakteknya hak-hak masyarakat terhalang dan petugas pajak arogan. Ini yang saya warna hitam ini semua saya ambil dari undang-undang. Nah, yang biru ini kenyataan yang terjadi di lapangan gitu. Nah, jadi yang kelima, administrasi perpajakan akan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Tapi pada kenyataan fungsi pembinaan kesadaran pajak tidak berjalan dan hanya bertumpu pada target. Yang keenam, pada akhirnya sistem yang terbangun diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan perluasan objek kena pajak, dan pengikatan penerimaan negara sejalan dengan perkembangan nasional, sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita proklamasi. Tapi dalam kenyataannya pajak belum berdampak ke masyarakat dan semakin merapuhkan sistem pajak Indonesia. Nah, karena berhasil, Indonesia pernah melakukan beberapa kali penyempurnaan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 94. Penyempurnaan ini diikuti dengan penyempurnaan cita-cita pajak. Jadi pajak ini karena berhasil sehingga disempurnakan lagi cita-cita arah tujuannya. Yang pertama, menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak. Tapi pada kenyataan pajak sudah dijaminkan karena hutang yang besar. Ini menurut asumsi saya. Jadi pajak ini menjadi sesuatu yang apa ya, seolah-olah kita itu tidak memberikan penguatan gitu terhadap nilai rupiah, terhadap kepada masyarakat. Karena apa? Karena hutang kita yang besar. Karena apa? Karena impor yang kita luar biasa dan lain sebagainya. Yang kedua, menunjang pemerataan pembangunan dan mendorong investasi. Tapi pada kenyataan pajak belum dirasakan dampaknya ke masyarakat dan tidak mendukung dunia usaha. Yang ketiga, menunjang usaha peningkatan ekspor. Tapi pada kenyataannya impor lebih meningkat. Turunnya nilai rupiah serta rendahnya daya saing dari kita. Terus yang keempat, menunjang usaha pengembangan usaha kecil, tapi kenyataannya UKM dan mikro menjadi target pajak. Terus menunjang usaha pengembangan SDM, teknologi, dan ilmu pengetahuan, tapi kenyataannya biaya pendidikan dan riset semakin mahal. Sangat minim kita penelitian, riset, dan lain sebagainya. Menunjang usaha pelestarian ekosistem, ini masih tidak berdampak pajak ini. Kerusakan lingkungan terus terjadi. Sungai-sungai kita banyak yang kotor. Di Jakarta itu sungai itu hampir rata-rata sudah hitam itu udah. Terus yang ketujuh, menunjang usaha peningkatan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Tapi pajak hadir dengan momok menakutkan karena arah yang salah. Jadi ini semua saya cerita, kita itu jauh dari cita-cita. Terus yang ke-8, menunjang usaha tercipta aparat pajak yang makin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum. Kenyataan masih jauh dari harapan itu. Kemudian,
sistem pajak kita setelah ini saya juga menelusuri sebenarnya kita punya nggak yang namanya patokan, punya nggak standar dalam membangun pajak, dalam membuat kebijakan. Ternyata tidak ada. Rapuhnya sistem pajak diperkuat sejak 83 sampai detik ini. Pemerintah tidak memiliki grand design pajak sebagai peta jalan pembangunan sistem pajak. Ini berdasarkan penelusuran dari peneliti-peneliti UI yang menghadirkan para pejabat, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya dari Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Grand Design ini apa? Ini saya gambarkan aja. Grand Design ini harus menjadi semacam rancangan besar sistem pajak Indonesia yang akan membawa sistem pajak Indonesia menuju cita-cita pajak tadi gitu. Dan itu harus dirancang menjadi sebuah perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita membangun pajak 40 tahun, kita nggak pernah tahu. Pajak itu hanya diulang-ulang. Diulangnya apa? Target. Kalau sekarang targetnya 1.500 triliun, besok dinaikkan 2.000 triliun. Besok lagi dinaikkan lagi. Tapi pajak itu akan dibawa kemana, hutang semakin besar, itu tidak, masyarakat tidak pernah tahu. Padahal tidak boleh begitu dalam kenyataannya. Pajak itu harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, harus memberikan dampak bagi produksi, kemampuan, kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya pajak ini hanya menjadi sebuah target dan target. Nah, ini saya skip aja. Indikasi, sehingga apa? Indikasi tidak jelas arah pajak itu. Pemerintah tidak memiliki konsep dan rencana yang jelas dalam membangun sistem pajak Indonesia. Menjadikan pembangunan sistem pajak seolah-olah berjalan di tempat atau statis. Atau tidak memiliki arah yang jelas. Kalaupun bergerak menjadi sporadis. Itu yang terjadi, Bu. Jadi kebijakan tax amnesty, kebijakan sunset policy, itu hanya kebijakan-kebijakan yang bertumpu kepada target gitu. Tapi di balik ini, apakah kebijakan ini berdampak, apakah kebijakan ini menimbulkan semacam pelanggaran-pelanggaran daripada kepastian hukum dan lain sebagainya, itu tidak pernah diperhitungkan gitu. Termasuk daripada kebijakan daripada kenaikan PPN ini gitu. Ini mau dibawa ke arah kemana? Itu tidak pernah dibahas. Pemerintah hanya bilang bahwa kita defisit anggaran, tapi sebenarnya anggaran ini akan seperti apa nantinya, terus berapa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, itu tidak pernah ada semacam penjabaran secara transparan. Seharusnya pembangunan sistem pajak mengarah pada cita-cita pajak bangsa dan mendasarkan pada prinsip self assessment. Jadi kalau manusia, saya gambarkan itu seperti manusia yang memiliki arah tujuan, cita-cita, keinginan, harapan. Cita-cita ingin jadi apa? Jadi dokter, ingin menjadi pegawai bank, ingin menjadi tentara, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip self assessment itu menjadi sebuah dasar karakter. Kalau kita ini sebagai orang Muslim ya harus sholat, harus puasa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu sistem pajak kita tidak ada. Jadi kalau ibarat manusia, kalau manusia itu tidak punya arah, hidupnya tidak punya aturan, tidak punya yang namanya agama, maka hidupnya itu seenak-enaknya aja. Nah, kalau manusia itu sudah tidak punya dua hal itu, maka manusia itu yang ada di pikiran hanya apa? Uang. Itu yang terjadi dalam sistem pajak. Yang ada di sistem pajak kita itu hanya yang namanya uang, target. Kalau sudah dapat uang, target, tahun depan dinaikkan lagi. Tapi sasarannya adalah masyarakat. Masyarakat itu menjadi objek daripada sasaran beban pajak. Itu gambarannya seperti itu. Nah, akhirnya karena pajak ini tidak punya ukuran tadi, tidak punya acuan, tidak punya standar, maka pajak diartikan hanya sebatas target penerimaan. Secara pragmatis, pajak hanya diartikan sebatas pencapaian target penerimaan. Parameternya akhirnya hanya pada tax ratio maksimum budget. Makanya pada waktu pemilihan calon-calon presiden, itu selalu yang menjadi perdebatan ini. Tax ratio kita berapa? Berapa targetnya? Akhirnya ada seorang calon yang mengatakan tax ratio akan dinaikkan 23%. Dari mana?
Nggak bisa. Karena kita sangat rapuh gitu loh. Malah tax ratio kita setelah COVID itu tuh turun terus sampai di bawah 10 gitu. Kita paling rendah di ASEAN karena kita tidak pernah yang namanya membangun yang namanya membangun sebuah sebuah apa peningkatan rasio ini secara alami. Dan ini saya bisa cerita ada apa di balik tax ratio ini di kantor-kantor pajak. Ini banyak sekali permainan. Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya itu kantor-kantor pajak ada yang melakukan pinjaman kepada Pertamina. Dan setelah setelah target akhir tahun itu direkam, itu duit kembalikan lagi gitu. Itu kan luar biasa akal-akalannya. Belum lagi dari hak masyarakat yang harus dibayar ditahan. Kemudian masyarakat yang harusnya bayar Januari disuruh bayar di bulan Desember. Macam-macam modus yang dilakukan. Dan itu sangat-sangat merusak dari yang namanya tax ratio harusnya itu terbangun secara alami gitu. Jadi tax ratio kita itu tidak lebih dari sekitar 11 kurang itu pun menjadi permainan dari oknum-oknum kepala-kepala kantor, kepala kanwil. Kemudian pemangku kepentingan, artinya para pembuat kebijakan atau stakeholder dan lain sebagainya, hanya pada pencapaian pajak setinggi-tingginya. Yang seringkali akhirnya mengabaikan kaidah dan prinsip perpajakan. Ini yang menjadikan banyak wajib pajak yang terlanggar hak-haknya. Nah, karena parameter pada target tadi, maka terjadi sebuah pemahaman. Bila target tercapai dianggap prestasi. Yang tahun berikutnya pasti akan ditetapkan lebih tinggi. Karena apa? Karena dianggap potensinya besar gitu. Tapi bila tidak tercapai, maka dianggap gagal. Tapi biasanya tahun depan itu akan dinaikkan lagi. Karena apa? Dianggap ada kebocoran dan lain sebagainya. Akhirnya, yang kedua, yang terbangun parameter itu masyarakat hanya dianggap objek. Padahal dalam undang-undang dikatakan masyarakat ada subjek. Subjek yang harus dibangun kesadaran untuk mau dan mampu menjalankan kewajiban pajak. Nah ini ini dikatakan subjek ini sesuai dimuat dalam undang-undang pajak, prinsip self assessment system maupun dalam yang namanya irah-irah di cita-cita pajak bangsa. Gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa ada yang salah dalam membangun sistem pajak Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya menimbulkan ekses negatif. Ini tidak bisa dihindarkan ekses negatif ini. Sistem pajak Indonesia jadi rentan terhadap berbagai masalah. Yang kedua, berbagai kepentingan masuk mendompleng kepentingan pajak. Nah, ini yang saya curigai. Apakah kenaikan PPN 12% ini ada kekuatan yang mendompleng ini? Gitu loh. Karena berbagai kepentingan itu macam-macam. Korupsi pajak itu dari oknum-oknum yang mendompleng kepentingan negara, kepentingan pajak. Kasus 349 triliun itu merupakan kepentingan dari oknum-oknum. Itu belum lagi dari kasus-kasus gayus, itu kepentingan dari oknum-oknum yang mencari keuntungan gitu. Sangat mudah bagi oknum-oknum untuk memainkan yang namanya angka-angka atau memainkan uang ya supaya menekan ke masyarakat, naikkan aja pajaknya tinggi 1 miliar misalkan. Kalau masyarakat sudah tidak mampu, tidak berdaya, maka itu sangat mudah. Setinggi-tingginya pajak akan sangat mudah untuk diatur berapa setoran kepada negara, berapa setoran kepada pimpinan, berapa yang saya harus ambil, terus berapa yang untuk ke negara. Gitu. Itu sangat sangat mudah. Padahal kalau ke negara itu bisa itu berdampak kepada prestasi, pencapaian prestasi. Jadi orang pajak itu luar biasa. Di satu sisi banyak oknum-oknum itu adalah bandit yang narikin pajak luar biasa. Kalau dia bisa menyetor kepada negara, maka karirnya bisa cepat naik. Karena dianggap berprestasi.
Tapi kalau dia itu mengambil, maka dia akan menumpuk kekayaan. Jadi kemana aja dia dapat uang itu. Saya misalkan begini, dia bisa narik 10 miliar, dia sangat mudah untuk mengatur. Dari 10 miliar dia bisa dapat misalkan 30%, 3 miliar dia dapat. Dari 3 miliar dia bisa ngatur ke negara, dibuat aja menjadi misalkan 200 juta, nggak masalah. Sisanya diambil sama dia, masuk kantong itu. Nah, cara mengaturnya bagaimana untuk supaya ini menjadi legal? Diaturlah semua itu, temuan-temuan tekanan yang kepada wajib pajak itu. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa ketangkep oleh irjen, oleh pengawas pajak, oleh KPK atau lain sebagainya. Kalaupun ketangkep, kalaupun terbukti, itu sangat mudah untuk terjadi yang namanya kolusi gitu. Jadi korupsi di pajak itu sangat-sangat apa ya, rawan terjadi permainan. Makanya yang namanya tax ratio ini sebuah permainan dari oknum-oknum yang memainkan angka-angka. Nah, ini yang seringkali pembuat kebijakan jadi terkecoh terhadap target-target ini. Yang jelas masyarakat itu menjadi semacam objek tekanan lah dari target-target negara, target pemerintah maupun target daripada undang-undang. Nah, kepentingan itu beragam. Jadi berbagai kepentingan masuk tadi dikatakan, mendompleng kepentingan pajak. Nah, kepentingan itu beragam. Bisa kepentingan pribadi, kelompok maupun lembaga. Mereka memanfaatkan lemahnya sistem yang terbangun. Jadi saya katakan beragam itu apa? Bisa reputasi, kepentingan karir, kepentingan korupsi, sampai kepentingan yang namanya tunjangan kinerja, bonus dan lain sebagainya. Makanya saya curiga kenaikan PPN 12% itu adanya kepentingan yang sangat kuat apa ya, mendikte daripada negeri ini gitu. Ini yang harus kita lawan gitu. Karena kita adalah negara yang berdaulat, yang merdeka, tidak bisa kita diatur-atur oleh kekuatan itu gitu. Nah, mulai dari rancangan undang-undang, pelaksanaan pemungutan sampai pemeriksaan di lapangan, itu terjadi banyak sekali itu yang namanya simpul-simpul terjadinya korupsi gitu. Mereka mendompleng kepentingan pajak dan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Aturan dan undang-undang dijadikan tameng atau alibi untuk melindungi diri. Sehingga tidak mudah untuk menangkap oknum, itu tidak mudah. Akibatnya hak-hak keadilan masyarakat seringkali teranggar demi pencapaian target. Itu gambaran yang saya dapatkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang dirugikan? Tentu yang dirugikan yang pertama kali adalah masyarakat, karena masyarakat yang menanggung beban. Terus yang kedua, pengusaha dan para pelaku usaha. Terus negara, kebocoran. Tentu para profesional seperti notaris, dokter itu juga harus menanggung beban. Terus komunitas para ahli, dosen, profesi pajak ini juga mereka tidak bisa melawan daripada kekuatan dari oknum-oknum ini. Sehingga banyak para ahli pajak, konsultan itu ikut nimbrung dalam kolusi-kolusi ini gitu. Terus lembaga dan badan hukum yang memiliki kewajiban pajak, terus pihak-pihak yang berhubungan dengan pajak itu tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan oknum. Terus siapa pihak-pihak yang diuntungkan? Tentu pihak-pihak yang diuntungkan adalah oknum. Oknum itu bisa berasal dari pegawai pajak, bisa dari pejabat pajak, dari pembuat aturan, para ahli, konsultan pajak, kantor akuntan, orang-orang yang mengurus pajak, pimpinan perusahaan, semua yang bersentuhan pajak memungkinkan terjadinya melakukan penyimpangan. Tapi masalah pajak itu tersembunyi gitu loh. Walaupun itu terjadi marak, tapi tidak mudah untuk membuka kasus-kasus yang terjadi. Yang pola yang terbangun, pajak menjadi sumber penerimaan negara, mencapai 80% lebih sumber APBN, pernah mencapai 82%. Yang kedua, kepentingan penerimaan pajak akibatnya itu harus diselamatkan secara politis, privilege.
Makanya kasus-kasus kayak misalkan kasus Rafael Alun itu sebenarnya hanya tumbal untuk menutup supaya tidak kemana-mana kasus itu. Seperti kasus 349 itu bagaimana ditutup, kasus Gayus bagaimana hanya berhenti di orang-orang itu aja. Jangan melebar kemana. Padahal itu semua banyak yang apa ya. Gayus sendiri mengatakan ada big fish-nya, ada kekuatan katanya yang mengatur ini semua. Membangun citra prestasi pencapaian target pajak. Nah, ini yang dibangun adalah membuat semacam opini atau pencitraan tentang pajak. Masalah pajak dan kasus korupsi harus ditutup. Ini yang seringkali dimainkan oleh para oknum. Akan dikondisikan terbatas dan satu arah. Berita yang sempat keluar akan diarahkan pada oknum agar tidak berkembang kemana-mana. Itu yang saya katakan tadi seperti kasus Gayus dan lain sebagainya. Terus membangun arah agar masyarakat bayar pajak tanpa memprotes. Apa ya, kultur Indonesia itu cenderung nurut. Jadi kalau misalkan dapat tekanan pajak, cenderung tidak mau cerita. Saya banyak sekali menemukan, bukan satu dua, puluhan bahkan, waduh, sudah nggak kehitung, yang mereka nangis, benar-benar nangis. Karena tekanan gitu. Tapi mereka nggak akan mau cerita. Jadi ada semacam, apa, psikisnya itu takut. Karena apa? Ada semacam citra buruk gitu. Orang kalau kalau udah kena masalah pajak dianggapnya itu sebagai apa? Melawan negara atau menggelapkan pajak atau apa. Dia takut. Takut dicerca, takut macam-macam. Jadi pajak ini masih menjadi alat yang efektif untuk membuat masyarakat itu takut gitu. Yang keempat, hak keadilan pajak masyarakat terhalang, sulit dijalankan, rumit, mahal dan butuh waktu. Ini yang terjadi. Masyarakat itu tidak mudah menjalankan hak-haknya. Sehingga apa? Mudah sekali untuk diarahkan, untuk masuk dalam sebuah transaksi-transaksi negosiasi untuk supaya apa? Ya sudahlah. Bahasa kemasan, untung dapat orang pajak, untung kita negosiasi di sini. Kalau tidak kita kena lebih besar dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Pengetahuan dan ilmu pajak tertutup, tidak transparan dan sulit ditembus. Di akademi di kampus-kampus pun tidak ada diskusi tentang korupsi pajak, semua ditutupi. Tidak ada yang namanya diskusi kayak semacam tabu untuk bicara tentang penyimpangan gitu. Nah, kemudian kita bicara lagi tentang mendompleng kepentingan negara. Adanya kekuatan yang mengendalikan, menginginkan kondisi tidak berubah, status quo. Jadi ini bukan hanya ada di di oknum, tapi juga di konsultan-konsultan pajak. Banyak konsultan kawan-kawan saya mengatakan, kita beruntung Pak, dengan kondisi pajak begini, ya kita bisa mudahlah cari uang, kita bisa ambil uang gampang. Katanya. Orang yang masuk di lingkungan pajak sangat mudah untuk dapetin uang. Gitu. Jadi mereka menginginkan kondisi tidak berubah. Gitu. Mengambil untung atas kondisi yang terbangun. Yang terbangun saat ini tidak ada arah yang jelas. Sistem rapuh. Siapapun masuk bisa mempunyai kesempatan untuk tidak bisa melawan kok. Siapapun tidak bisa melawan, kondisi di dalam itu sangat kuat. Nah, mereka tidak suka diusik atau diungkap. Target yang kedua, target penerimaan pajak menjadi dasar mempengaruhi berbagai pihak. Artinya apa? Ini sebagai sebuah prestasi. Ini yang selalu dikatakan bahwa kita tidak ada masalah karena prestasi karena target itu tercapai. Gitu. Dan ini menjadi sebuah perlombaan di KPP dan ini bisa menaikkan promosi dari kepala-kepala kantor gitu. Yang ketiga, mereka berlindung di balik hukum, undang-undang dan aturan pajak. Jadi mereka punya karena pajak begini, pajak itu adalah tax spesialis. Jadi mereka memiliki semacam karpet merah yang bisa melindungi dirinya gitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Negara dijadikan tameng melegalkan tindakan mereka. Jadi banyak sekali orang-orang pajak yang arogan dan mengatasnamakan ini demi kepentingan negara. Bahwa kami datang, banyak sekali, bahkan saya menemukan ada orang-orang pajak yang arogan saat kita diperiksa,
Padahal karena ada kelebihan kita diperiksa, orang pajak itu datang karena Bapak menantang kami. Jadi bahasa yang dibuka itu udah bahasa-bahasa kasar itu. Banyak sekali. Kami kurang apa, Pak? Kami sudah datang dengan sopan, kami sudah datang dengan santun, dengan bahasa yang halus, tapi Bapak juga belum bayar juga. Bayar ini bukan masalah Bapak orang pajak ini santun apa tidak. Nggak ada uang masyarakat itu. Banyak pengusaha-pengusaha yang udah nggak punya uang. Petugas pajak tidak pernah mau tahu kondisi COVID, kondisi perusahaan udah kolaps, apa nggak mau tahu. Ambil aja semua udah. Asetnya, truknya, apa, rumahnya, tinggal pasangin apa polis lain segala macam. Nah, bahasa yang terjadi itu adalah yang kelima ini, mendikte masyarakat solusinya hanya satu arah, bayar dan lunasi. Kalau tidak, maka kamu akan saya kenakan denda lebih tinggi atau saya penjarakan. Makanya korteks ke depan ini akan sangat mengerikan nantinya. Jadi saya harap siapapun yang hadir di sini untuk kita peduli terhadap permasalahan pajak. Karena pajak ini uang kita, uang rakyat. Jadi kita harapkan perjuangan ini tidak berhenti di sini. Karena nanti saya beberapa kawan-kawan di kantor pajak, saya diskusi, mereka mengatakan nanti yang bergerak cuma 3, Pak. Petugas pajak, polisi, sama kejaksaan. Jadi kalau tidak membayar, maka diancam masukin penjara. Bagaimana? Kebayang nggak yang namanya korupsinya, kolusinya, negosiasinya akan luar biasa nantinya. Karena semua itu dimulai dari apa? Tekanan. Kalau sudah tekanan, sudah orang pajak itu seperti Tuhan yang bisa ngapain aja gitu loh. Kemudian kondisi masyarakat, secara hukum, masyarakat itu tidak lepas dari pajak. Apalagi semakin ke sini. Dari sejak lahir sampai ajal, pajak adalah pengorbanan masyarakat. Makanya ini yang harus kita bangun. Kesadaran masyarakat menjadi sebuah kekuatan nantinya gitu. Apalagi pemerintah ini sepertinya membangun negara ini hanya pajak gitu yang saya lihat. Untuk kehidupan lain tuh tidak ada. Saya juga bingung kenapa gitu loh. Kayak misalkan problem negeri ini kan sampah, polusi, lingkungan, penebangan hutan, dan Indonesia itu menjadi negara yang apa? Terjadi istilahnya itu deforestasi yang luar biasa. Untuk apa? Berubah menjadi kelapa sawit. Tapi kayaknya itu nggak pernah dibahas gitu. Kerusakan alam yang luar biasa dan lain sebagainya. Nah, tapi kok pajak ini kok menjadi sebuah apa ya? Seolah-olah itu kok hidup hanya mengutin apa? Nodong-nodongin masyarakat, rakyat gitu. Terus kondisi masyarakat apa? Awam dan minim pengetahuan pajak. Yang ketiga, dianggap sepak terjang oknum sesuai ketentuan. Nah, tidak pahamnya masyarakat, seringkali oknum-oknum ini bersifat arogan, overacting, berlebihan. Masyarakat sendiri dianggap itu apa? Sebagai hal yang wajar gitu. Saya menemukan banyak wajib-wajib pajak yang sampai pingsan-pingsan, sampai ketakutan. Tapi nganggap kok itu orang pajak itu benar karena mereka memang menjalankan tugas katanya gitu. Terus apa? 4, perasaan masyarakat akan pajak, takut, tidak berdaya, dan mudah diatur. Ini yang membuka peluang terjadi korupsi. Kondisi psikis masyarakat. 1, tidak boleh memprotes pajak. Masyarakat juga merasa kalau udah sama pajak dianggap itu sebagai apa? Aib. Kalau dia kena kasus, maka banyak diam. Dianggap melawan negara. Perasaan malu bila kena kasus pajak. Menjadi masyarakat mudah didikte. Jadi korupsi di pajak itu tidak mudah hilang. Jadi itu gambarannya. Sekarang analisa masa depan pajak Indonesia. Nah ini saya pikir, sorry, ini kok nggak gerak. Jadi saya lihat undang-undang harmonisasi itu sudah jelas-jelas dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengintegrasikan basis data kependudukan dengan data perpajakan, brevet omset juga rencana akan diturunkan, artinya akan semakin banyak yang terjaring, sistem database memudahkan pengenaan pajak yang melalui Cortex, kemudian PPN naik, ini yang sudah kita alami, sorry kok.
Kemudian penyitaan, petugas pajak gencar menyita aset WP, memblokir rekening, memindahkan saldo bank, menyita bangunan, tanah, mobil, itu banyak sekali saya temukan. Wajib pajak dilarang dan dilaporkan dan ditahan dikejari, bahkan beberapa kanwil meminta tahanan khusus untuk wajib pajak, diancam pidana karena pelanggaran ketentuan perpajakan, pidana penjara sampai 6 tahun dan denda 2 sampai 4 kali pajak terutang. Kemudian kondisi ekonomi, pemerintah sendiri tidak pernah peduli terhadap kondisi ekonomi, COVID yang belum pulih, pajak terus dinaikkan, harga barang dan kebutuhan pokok terus naik, daya beli masyarakat terus menurun, tingginya PHK dan tingkat pengangguran, naiknya inflasi, bangkrutnya perusahaan, resesi global, terbukti kenaikan 11% sebenarnya daya beli masyarakat menurun, PHK di mana, tapi itu tidak pernah diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan pajak. Saya nggak tahu sebenarnya apa yang diinginkan. Makanya, nah ini sekarang kita masuk kepada analisa kenaikan PPN 12%. Kita kupas di sini. Yang pertama, pernyataan pemerintah. Dalam pengumuman pemerintah menyebutkan PPN dibatalkan naik. Yang naik hanya PPN BM. Yang masuk kategori barang mewah adalah kapal mewah, jet, Lamborghini, dan lain-lain. Pemerintah akan memberikan berbagai stimulus berupa subsidi listrik, pembebasan PPN, minyak goreng, memberikan bantuan sembako, dan lain-lain. Pernyataan Menteri Perdagangan tidak akan menimbulkan dampak kenaikan bagi barang lain. Pernyataan sembako tidak akan dikenakan pajak, kenakan PPN. Memang sebenarnya sembako itu dari dulu tidak kena pajak. Tapi kenapa pada saat sekarang kenaikan PPN ini kok PPN yang tidak naik, PPN yang dikenakan 0% itu diulang-ulang terus gitu. Tapi yang PPN kenaikan ini tidak pernah disebutkan gitu. Humas DJP mengatakan yang naik, ada saya rekamannya, yang naik hanya 1%. Dari 11 menjadi 12 itu sangat kecil katanya. Bukan kenaikan dari 0 ke 12 gitu. Jadi saya nggak ngerti bahasa apa ini. Jadi seolah-olah tuh masyarakat itu sangat bodoh. Jadi kita semua tahu, tapi kok nganggap remeh dari kenaikan 1%. Kita lihat, kok balik lagi. Oke, manual aja. Sekarang yang kedua, bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 7 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku 1 April 2002 menjadi sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi PPN mulai 1 Januari semuanya naik sebenarnya. PPN semuanya naik sebenarnya kalau dari bahasa undang-undang. Tapi pemerintah lebih menonjolkan PPN tidak naik gitu. Berdasarkan undang-undang sebenarnya naik gitu. Nah, kita lihat ya. Bila mendasarkan, kan kalau undang-undang tuh ada yang namanya turunannya. Nah, ini namanya PMK 131. Bila mendasarkan pada PMK ini, maka PPN BM harga jual dikalikan tarif. Jadi ada harga jual di sini. Makanya 12% kali tarif. Makanya harga jual, makanya ini 96 juta, ini 12% kali 800 juta. Sedangkan PPN non barang mewah menggunakan tarif efektif atau nilai lain, yaitu 11/12 kali 50 juta nih sebagai contoh. Ketemunya 45,83 juta. Ini nilai lain. Nah, ini baru dikenakan 12% kali 45,83 juta. Ketemunya berapa? 55. Kalau bahasa undang-undang itu 11 dikali 50% ketemunya 55. Tapi karena ini bahasa undang-undang, pemerintah mengakali dengan cara apa? 11/12 kali 50 kurung tutup kali 12%. Jadi 12% ini nanti dicoret dengan 12 yang ini. Sehingga muncul angka 11. Ini bahasa undang-undang. Sekarang menjadi pertanyaan, ada apa? Karena sebenarnya undang-undangnya menyatakan di sini PPN naik seluruhnya 12% sejak 1 Januari 2025. Nah, supaya ini diakali tidak naik, maka dengan cara
eh, dengan cara nilai lain gitu, dengan cara nilai lain gitu. Sorry. Pak Widodo mundur Sorry, nih kayaknya. malah mundur ya. Eh. Ini kok nggak bisa digerakin Nah, ini udah kursornya. nih. Ini udah. Nah ini, ya jadi, nah itu. Jadi ya saya ingin mengulas. Jadi sebenarnya ini ada semacam apa ya, pengelabuan atau apa, saya nggak tahu bahasanya ya. Tapi ada semacam pembodohan lah kepada masyarakat gitu. Analisa, pemerintah tidak transparan dan mensiasati dengan mengakali masyarakat atas kenaikan PPN. Pertama, kalau berdasar undang-undang sebenarnya PPN naik semua gitu. Hmm. Yang kedua, untuk meredam masyarakat tidak marah dan bisa menerima, diumumkannya PPN tidak naik. Yang ketiga, agar seolah-olah melindungi rakyat, yang ditonjolkan, yang naik hanya PPNBM, hanya barang mewah. Ini menjadikan masyarakat itu senang gitu dan bisa menerima karena tidak paham, merasa terlindungi. Padahal enggak ini. Terus menganggap kenaikan PPNBM hanya menyasar kepada orang kaya. Menurut pemahaman masyarakat, padahal enggak. Ini akal-akalan nih sebetulnya kalau menurut saya gitu. Nah, eh kita kita lihat lagi ya. Sorry, ini bahasa yang disampaikan pemerintah mengelabui rakyat. Pertama, pemberian stimulus hanya meredam agar masyarakat tenang dan seolah-olah melindungi rakyat. Padahal stimulus itu hanya bersifat sementara dan berjangka waktu. Sedangkan kenaikan PPN bersifat selamanya. Yang kedua, kenaikan PPN tidak berdampak ekonomi sebagai bentuk tidak bertanggung jawab dari keterangan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kenaikan PPN dilakukan di Indonesia yang merupakan satu kesatuan gitu. Pernyataan sembako tidak akan dikenakan PPN sebagai kebohongan karena memang selama ini sembako tidak kena PPN. Jadi SMI mengatakan bahwa gula, beras, kedelai semua itu tidak kena PPN. Benar itu tidak kena PPN memang. Tapi kenapa ini yang selalu diulang-ulang? Sedangkan PPN yang 12%-nya itu tidak pernah diungkap gitu. Kemudian kenaikan hanya 1% dianggap sepele. Itu yang tadi pernyataan humasnya Dirjen Pajak. Padahal kenaikan PPN 1% menimbulkan dampak beban yang harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan atas barang itu 9%. Selain itu, bahasa kenaikan hanya 1% dianggap masyarakat dianggap tidak tahu apa-apa. Gitu. Dianggap apa ini? Bahwa kenaikan hanya 1%, bukan dari nol loh Pak. Sampai jadi 12%, bukan katanya. Iya, kita paham semua. Gitu. Nah itu, jadi gambaran-gambaran itu ada apa? Kemudian, sorry, nah, bila pemerintah menjelaskan barang mewah adalah pesawat jet, kapal pesiar dan lain-lain, yang sebenarnya kategorinya sangat-sangat mewah. Dalam aturan pajak, kategori barang mewah itu ada 7. Golongan tarif yang 10%, 20%, 25%, 35%, 40%, 50%, sampai 75% gitu. Dan ini ada golongan hampir semua barang pabrikan sudah pasti kena. Jadi sebenarnya lebih banyak barang PPNBM atau PPN. Kalau saya melihat kok pajak barang mewah ini luar biasa, mungkin setengahnya mungkin gitu. Yang ketujuh, agar kenaikan PPN ini sah secara hukum, maka harus menggantungkan pada undang-undang sebagai dasar hukum di atasnya. Karena itu pemerintah mengakali dengan tarif biasa dan tarif efektif. Yang tadi saya jelaskan, dengan cara apa? Mengalihkan 11/12 ini gitu. Ini bahasa ini yang diakal-akali gitu. Nah, kemudian saya beri judul ngototnya pemerintah menaikkan PPN ini kenapa gitu loh. Satu, terkait kedaulatan pajak. Saya menduga ada indikasi adanya kekuatan negara memberi hutang mungkin, mengatur sehingga pajak menjadi jaminan. Yang kedua, mungkin ada negara lain yang mendikte Indonesia, sehingga kedaulatan Indonesia sudah tergerus.
Yang kedua, kenaikan PPN barang mewah 12% sebagai jebakan yang tidak lama akan menaikkan PPN seluruhnya. Sejak awal, kenapa saya katakan, sejak awal penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, yang ditetapkan Oktober 2021 sebagai jebakan hukum yang nggak bisa lagi dirubah, sulit. Hanya mengutak-atik aja sebenarnya, tapi semuanya naik sebenarnya. 37 tahun lebih PPN 10% tidak pernah naik. Kok tiba-tiba dalam waktu kurang dari 3 tahun naik 2 kali? Ada apa atas ini? SMI mengatakan kenaikan PPNBM hanya memberikan penerimaan negara 30 triliun. Itu tidak signifikan. Jadi seperti ada bahasa-bahasa arah yang nantinya akan dikenakan semua karena tidak menutup anggaran, defisit anggaran. Jadi dia begitu ngototkan tapi cuma 30 triliun gitu. Dugaan yang masuk dengan kenaikan PPN barang mewah itu gitu. Secara politis sebagai rancangan pesanan yang mengejar waktu berbarengan dengan pergantian kepemimpinan presiden. Secara logika bagaimana PPN ini dinaikkan kondisi COVID yang sebenarnya perlu recovery paling tidak 5 tahun, mungkin mungkin lebih gitu. Tapi kenapa PPN ini harus dinaikkan dan 2 kali gitu? Di kondisi di mana presiden lama ini turun gitu loh. Bayangkan kalau ini PPN ini dinaikkan di 2027 atau 2026. Mungkin sudah tidak lagi tidak lagi berdampak kekuatan mereka itu gitu. Makanya dikejar di 1 Januari 2025 dan itu sudah dirancang di Oktober 2021 gitu loh. Bukan kebetulan ini sebuah desain yang besar untuk merancang ini gitu loh. Tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah pajak. Kenaikan PPN saat kondisi COVID. Kenaikan yang tidak melihat pada kondisi ekonomi bangsa yang menurun, daya beli rendah, naiknya barang. Yang kelima, kebijakan sebelumnya terbukti kenaikan PPN sebelumnya 10 sampai tidak memberikan dampak bagi perekonomian bangsa. Kenapa 12% ini dipaksakan gitu? Bahkan menimbulkan dampak negatif bagi para pelaku usaha gitu. Yang 10 sampai 11 itu. Kemudian penerimaan kenaikan PPN juga tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat. Jadi seharusnya tidak bisa diulang lagi dengan kenaikan PPN yang 12%. Yang keenam, ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomis pajak di mana kenaikan PPN yang menurut informasi itu kan memberikan 50 triliun, tapi subsidi yang dikeluarkan mencapai ratusan triliun. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini tidak sesuai dengan prinsip pajak. Prinsip pajak salah satunya adalah ekonomis, prinsip ekonomis. Gitu. Nah, kemudian terkait kebijakan fiskal, kenaikan PPN bukan sebagai urgensi dari kebutuhan anggaran. Yang kedua, seharusnya pemerintah lebih kreatif mencari sumber penerimaan negara dari luar pajak, seperti pengelolaan sumber alam dan BUMN. Pajak bukan target yang dapat menutup anggaran negara sampai 100%. Pajak itu dikenakan atas selisih lebih. Pajak harus kembali kepada masyarakat sebagai penguatan ekonomi yang akan menumbuhkan potensi pajak baru. Selisih itulah yang nanti akan dikenakan pajak lagi gitu. Tapi kita ekonomi semakin melorot, tapi pajak semakin dinaikkan. Salah apa ini atau kebijakan ini gitu. Makanya kenaikan PPN hanya barang mewah menyalahi kaidah ilmu perpajakan. Karena prinsip keadilan bagi barang mewah sudah dibebankan pengenaannya melalui mekanisme pajak penjualan barang mewah. Di sini berbeda ya Bu, antara, jadi Bapak-Bapak perhatikan, ada PPN N-nya besar, di sini ada PPN-nya kecil. Kalau PPN-nya besar itu pajak pertambahan nilai. Jadi yang sekarang dinaikkan pemerintah itu adalah pajak pertambahan nilai. Tapi mekanisme pajak barang mewah itu selain dikenakan PPN juga dikenakan yang namanya pajak penjualan. Jadi kalau N kecil ini pajak penjualan. Makanya saya kemarin di El Sinta itu saya jelasin, saya campur aduk gak karuan karena bahasa ini sebenarnya bahasa PPN kecil, tapi kalau kita bunyikan kan sama ya. Ya. PPN BM di sini PPN BM juga gitu. Makanya saya tulis gini lebih jelas. Jadi tidak bisa kalau PPN hanya dinaikkan kepada barang mewah, sedangkan non BBM tidak dinaikkan, nggak bisa. Dalam ilmu pajak itu tidak ada begitu. Jadi begini, setiap barang itu dikenakan PPN.
Semua barang, termasuk barang mewah dikenakan PPN. Ini saya simulasikan gini, PPN non barang mewah 11%. Untuk PPN barang mewah itu juga dikenakan 11%. Nah, Hmm. beban keadilannya pajak barang mewah itu dikenakan PPNBM. Jadi Hmm. PPN ini pajak penjualan barang mewah. Itu yang tadi tarifnya dari mulai 10, dua Hmm. puluh, 35 sampai Oh. 75 itu. Jadi di Hmm. sini ada 110 ditambah 100. Kalau dia Hmm. 20 dikarenakan 20, jadi 120. Nah, Hmm. ini Hmm. dari ini 110 110 tambah ditambah 110. 100 itu merupakan beban pajak. Karena ini barang mewah. Ya. Jadi tidak bisa PPN barang mewah dikenakan 12%, sedangkan PPN biasa 11%. Itu tidak bisa. Sekarang apa fungsinya daripada beban tambahan PPNBM ini? Padahal fungsi keadilannya ada di sini. Ada di beban 10, 20, 35, sampai Ya. 75% tadi. Hmm. Jadi ini aneh ini. Ini ngawur kalau menurut saya. Ya, 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 ya. Gitu, Bu. Jadi kalau Hmm. ini 75, ya artinya kali 75, 1000 kali 75. Jadi berapa? 175. 100, 100, 175 ini ditambah 110. Itu beban seluruhnya. Tapi tidak PPNBM ini Yang dikenakan dinaikkan. menjadi berbeda tarif di sini. Hmm. Ini dasar apa ini? Hmm. Hmm. Ilmunya dari mana ini? Hmm. Yang kesembilan, menimbulkan dampak ekonomi lain apa? Menimbulkan dampak multiplier effect. Itu pasti. Karena akan menurunkan perekonomian bangsa, menurunkan daya beli masyarakat, serta memicu kenaikan inflasi. Terus apa? Membuka peluang penyelundupan barang mewah. Ya. Pasti. Yang sekarang terjadi aja itu banyak sekali Hmm. mobil-mobil Lamborghini, mobil-mobil mewah itu tidak bayar pajak. Hmm. Semakin memperlebar jurang perbedaan antara kelas atas dan kelas menengah dan kecil. Jadi kesenjangan ini sebenarnya semakin besar. Kemudian ini eh, solusi bagaimana? Terkait kebijakan pajak 12%, maka pemerintah harus membatalkan kenaikan PPNBM barang mewah itu 12%. Apalagi PPN seluruhnya. Jadi kenaikan apapun harus ditolak. Harusnya diturunkan 10% dengan kondisi ekonomi daya beli masyarakat yang menurun. Turunkan. Pajak harus diartikan bukan target. Ini yang harus difahami. Pajak harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi. Ini nanti akan memberikan penguatan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu nanti mempunyai nilai tambah, lebih produktif, lebih menghasilkan. Nah, itulah yang akan dikenakan pajak lagi gitu loh. Terus pemerintah sudah saatnya merancang grand design. Jadi hikmah daripada apa kenaikan ini, ramenya pajak, kita harus dengungkan, kita harus teriakkan, pemerintah harus merancang grand design pajak sebagai pencapaian tahapan pajak yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi jangka pendek apa yang ingin diinginkan pemerintah dari membangun pajak, bukan target. Pertama, misalkan membangun kesadaran pajak. Kita tidak bisa mewarisi anak cucu kita dengan mental-mental korup. Gitu. Yang Hmm. terjadi sekarang ini kita mewarisan mental korup. Hmm. Nanti kalau ada orang pajak datang, udah ajak negosiasi. Saya banyak ketemu sama asosiasi. Pak Widodo ngapain diriin kayak gitu? Kita nggak ada masalah pajak. Setiap tahun orang pajak datang, semua sudah tahu sama tahu katanya. Hmm. Saya sampaikan, Bapak sadar nggak bahwa negeri ini rusak oleh pemahaman-pemahaman yang salah. Bapak mewarisi mental korup kepada anak cucu Bapak. Hmm. Jadi sangat mengerikan. 40 tahun lebih dari tahun 83 sampai sekarang 2003 berapa itu? 50 tahun kita membangun sistem pajak yang salah gitu. Kemudian terkait apa? Di luar pemerintah, kita perlu semacam lembaga kontrol pajak. Solusinya memberantas korupsi. Jadi korupsi itu tidak bisa dibangun sebatas jargon slogan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat di kantor-kantor pajak, itu banyak sekali fakta integritas. Orang-orang pajak suruh tanda tangan, mereka tunduk kepada yang namanya apa? Fakta integritas. Kemudian mereka membuat semacam apa ya?
profesional, visible dan lain sebagainya lah gitu. Nggak bisa. Setelah itu selesai, nggak bisa. Karena itu perlu adanya lembaga independen pajak yang bersama rakyat melakukan fungsi kontrol atas sistem pajak Indonesia. Nah, Intak sudah lakukan itu melalui apa? Kegiatan-kegiatan konkret, membuka program-program perlindungan pajak. Karena masyarakat sendiri tidak mampu menghadapi petugas-petugas pajak dan mereka tergiring untuk melakukan sebuah kolusi, negosiasi dan sebagainya. Nah, ini nanti harus didukung nanti program-program kader pajak. Kader pajak ini harus terbangun anak-anak muda untuk tidak melakukan korupsi. Saya pernah dulu menangani kasus ini pajak di mana klien saya itu orang Jepang. Waktu saya jadi kalau di pajak itu ada yang namanya tax treaty. Jadi kalau pajak itu sudah dikenakan Pak di Jepang, karena Indonesia ada tax treaty perjanjian pajak dengan Jepang, maka kalau sudah dikenakan pajak di Jepang, maka di Indonesia tidak dikenakan. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah dikenakan di Indonesia, di Jepang tidak dikenakan. Waktu itu ditanya, lebih baik mau dikenakan di Indonesia apa di Jepang? Langsung mereka mengatakan, di Jepang. Wow. Luar biasa. Jiwa nasionalisme ini luar biasa. Kalau di Indonesia enggak. Banyak pengusaha yang tidak peduli terhadap negeri ini. Mau hancur bukan urusan saya, yang penting saya bisa lepas dari pajak ini. Bahkan saya menemukan banyak pengusaha pajak kita harus saving duit. Jadi kita jangan setor semua, kita saving. Nanti kalau ada petugas pajak apa, duit cadangan ini yang kita gunakan untuk nyogok mereka. Jadi jangan lugu katanya. Jadi luar biasa rakyat ini. Ya karena bertahun-tahun dibangun dengan kecurangan. Jadi mulai sekarang kita harus coba untuk membangun perbaikan atas sistem pajak kita. Kemudian ini selesai, cuman saya pengen men-share sedikit dari ini apa sebagai contoh ya, yang tadi saya katakan bahasa Sri Mulyani ya. Ini masuk nggak ya kira-kira? Yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini adalah tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian yaitu PPN-nya 0%, yaitu tidak sama sekali membayar PPN. Seperti tadi disampaikan, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan makanan pokok dalam hal ini. Saya bacakan ya, yaitu beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padi-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut, kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan transport atau freight forwarding, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, kemudian jasa kesehatan, pelayanan kesehatan medis pemerintah dan swasta,
kemudian jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Itu disampaikan sebenarnya sejak dulu yang namanya PPN itu memang yang tadi disebutkan itu nggak kena. Jadi yang tadi dibilang jagung, singkong, apa semua, ternak itu memang tidak kena gitu loh. Terus yang satu lagi disebutkan yang 11%. 11% itu yang PPN biasa itu. Jadi itu yang diulang-ulang disebutkan, tapi yang disebutkan tentang yang naik itu jarang disebutkan gitu. Sehingga apa? Saya banyak teman-teman itu semua pada senang saat dikatakan PPN tidak naik. PPN naik, sebenarnya PPN naik Bu semua. Secara bahasa undang-undang tuh naik, tapi pemerintah menekankannya itu tidak naiknya gitu loh. Dan yang 0%, yang 11% itu yang diulang-ulang disebutkan semua gitu. Sedangkan kategori barang mewahnya itu kalau disebutkan contohnya apa? Contohnya itu kapal pesiar katanya. Ya, Lamborghini. Jet, helikopter kayak gitu. Ya iya, Hmm. tapi ada barang mewah yang tergolongnya 10% itu. 10% itu antara barang biasa sama barang mewah itu kena semua yang 10% itu. Barang elektronik semuanya itu barang mewah. Barang elektronik tuh. Handphone itu semua kena. Motor, mobil, barang-barang kita yang kita ini yang tergolong ini udah mewah semua. Laptop itu semua mewah. Gitu. Tapi di sini maksud saya tuh ada semacam apa ya? Pembodohan lah kalau saya. Apa ya? Tidak jujur gitu loh Ya. dalam menyampaikan kebijakan ini gitu. Jadi bahasa-bahasa untuk menggolkan kebijakan ini luar biasa gitu. Ya. Ya itulah. Jadi gambarannya seperti itu yang terjadi di pajak kita. Jadi pajak dibangun dengan ketidakjujuran gitu Ya. dari pemimpin-pemimpin kita ini gitu loh. Ya saya berharap melalui forum ini ya ini bisa dilakukan langkah-langkah lebih lanjut melalui gugatan karena ini benar-benar tidak adil. Menurut saya tidak adil. Tidak seharusnya PPN ini untuk dinaikkan gitu. Malah kalau menurut saya harus diturunkan. Karena nilai rupiah kita udah semakin menurun, merosot gitu loh. Ya banyak juga ya, termasuk produk kita di luar negeri, daya saingnya juga semakin menurun. Kita juga PHK juga luar biasa. Dan lain lah, banyak sekali lah problem bangsa ini. Termasuk juga menggali sumber-sumber penerimaan di luar pajak. Itu kelihatannya seperti BUMN, gaji direktur dari BUMN itu mencapai miliaran, saya tahu itu. Wow. Ya, itu saya tahu. Itu belum remunerasinya, belum jasa produksi mereka, bonus segala macam, belum fasilitas dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah gitu bagaimana supaya BUMN ini bisa memberikan masukan kepada negara. Ya. Jadi pemerintah harusnya kalau menurut saya ya pajak itu tidak boleh digunakan untuk misalkan membayar gaji pegawai negeri. Jangan. Pemerintah harus cari sendiri sebenarnya. Jadi pajak rakyat itu harus kembali kepada masyarakat. Jangan pemerintah berpikir seperti kolonial atau penjajah gitu. Jadi seolah-olah memungut setelah itu bahasanya itu saya mau pakai apa terserah saya. Salah, kita negara merdeka. Jadi tidak ada hak bagi pemerintah untuk seenak-enaknya terhadap duit rakyat. Harus ada pertanggungjawaban. Termasuk bukan hanya itu, termasuk atas rasa nyaman, rasa pelayanan, seperti online, judi online, seperti narkoba. Itu sebenarnya harusnya dari pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban harus diberantas semua itu gitu. Jadi luar biasa pajak ini belum dirasakan, apalagi kembali kepada masyarakat dalam bentuk penguatan.
Ya itu, kalau jadi saya harap mungkin dari forum ini saya sudah jelaskan bahwa pajak itu harus punya rancangan ke depannya, bukan dipungut setelah itu selesai, nggak bisa gitu. Jadi mungkin dari kalangan akademisi, dari orang-orang ahli-ahli semua harus berkumpul merancang sistem pajak Indonesia seperti apa. Kalau terus-terus begini ya, hanya target dan target, hancur kita punya negara ini. Rupiah akan luar biasa hancurnya. Nggak akan ada nilainya nanti rupiah ini. Sekarang kita punya uang 100.000, itu 100.000 sudah habis untuk beli makanan 3 macam aja udah habis. Ya, oke. Saking tidak bernilainya tuh uang itu, gitu loh. Nah, sampai nanti mungkin kita beli bakso itu 1 juta mungkin. Tapi gaji kita 10 miliar, Pak. Nggak apa-apa, bakso 1 juta. Ya, tapi Gaji kita 10 miliar. kita itu jadi ini, Bu. Kalau di persaingan global kita menjadi budak. Kita tidak bayangkan sekarang kita. Orang Amerika untuk dapetin $1 itu seharga apa? Permen, Bu. Atau mungkin lebih rendah daripada itu. Ya, Sedangkan kita untuk dapetin $1 harus kerja 16.000 kali dari orang Amerika. betul. Apa nggak menyedihkan? Artinya kita sudah menjadi apa? Ya, Menjadi apa, tenaga budak lah kalau dibandingkan. budak ya. Ya, Kalau menurut saya itu. betul, Iya, kita betul. nggak boleh begitu harusnya. Iya, Ya, baik. Terima kasih iya, Pak Widodo. Jadi ini membuka mata kita semua ya, bagaimana iya, eh, sebenarnya itu tadi banyak hal yang setelah Pak Widodo tadi paparkan gitu ya. Misalnya pun nanti pajak itu nanti diberikan pengampunan dan sebagainya, tapi petugasnya pajak aja sudah mengerikan gitu loh Pak Pak Widodo. Jadi iya, kebocoran juga banyak, bahkan iya. negosiasi. Itu tadi ada PPN yang kecil, apa barang mewah Pajak tadi. Itu penjualan juga ya. mereka bisa kolusi, ya kan Pak? Iya, Nah, iya, karena yang petugas pajaknya juga udah nggak benar gitu loh. iya, Apapun yang diterapkan pemerintah, ya bisa bocor gitu loh. Karena memang iya, sudah lembaganya, mungkin lembaganya benar, tapi orang-orangnya yang nggak benar gitu kan. Tadi iya, juga nggak ada pengawasan, walaupun mungkin di pemerintah sebenarnya ada BPK juga ya Pak ya. BPK itu apakah iya. mengawasi pajak atau enggak itu Pak? BPK enggak, Bu. Dia BPK itu kan Oh, untuk ini ya, anggaran-anggaran. Tapi beberapa kasus BPK bisa diminta. Makanya dulu pernah ketua BPK yang dulu ya, si siapa itu, Anwar Nasution apa-apa pernah ribut dengan Sri Mulyani. Karena apa? hmm. BPK itu minta bisa mengaudit perusahaan, bisa memeriksa pajak perusahaan-perusahaan. Hmm. Tapi Sri Mulyani nggak membolehkan. Jadi BPK yang setingkat presiden, Bu, itu tidak bisa Ya. menembus Menteri Keuangan. Yang Oh, sebenarnya secara struktur itu kan setingkat apa ya, pembantu presiden sebenarnya. ya, BPK itu MA. kan iya, BPK, MA kan sudah segaris ya? level dia Ya. DPR. Tapi dia tidak bisa menembus. Jadi kalau BPK itu pengen memeriksa pajak sebuah perusahaan, dia harus dapat izin dari Menteri Keuangan. Nah, waktu itu Anwar Nasution bilang, saya jangan dihalangi gitu katanya. Jadi jangan harus minta persetujuan karena banyak dihalangi gitu loh. Hmm. Untuk apa? Untuk melihat sebenarnya tax ratio itu berapa sih yang sebenarnya gitu loh. Ya, ya. Terjadi keributan dan Sri Mulyani bilang nggak bisa. Jadi gini, Menteri Keuangan ini menteri yang sebenarnya di bawah presiden tapi punya power yang luar biasa gitu loh. Gitu loh. Jadi banyak masalah luar biasa, Bu. Kayak kemarin saya nemukan kasus itu banyak sebelum 1 Januari itu pelaku-pelaku usaha sudah motongin 12%, padahal itu bukan barang mewah. Beli Aqua potongin 12% segala macam. Ada buktinya itu. Tapi saya agak susah ya nayangin slide tadi ya, waktunya udah mepet. Nggak apa-apa. Jadi ya jadi itu apa ya? Jadi dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha. Karena pelaku usaha juga banyak yang curang, Bu. Banyak Hmm. yang curang. Ya, Jadi ya. gini modusnya. Jadi kalau misalkan seperti apa Giant atau Hypermart atau Hero atau apa yang besar-besar ya, Superindo kayak gitu ya. PPN itu dipungut, Mm-mm. itu kan perintilan ya, kecil-kecil Ya. gitu. Itemnya banyak kan. Ya. Kadang-kadang satu orang beli, kadang-kadang itemnya tuh sampai 50 macam, Hmm. 20 Hmm. macam. Nah, itu seringkali PPN itu nggak disetor. Nggak Hmm. semuanya gitu loh. Nah, mereka akhirnya nanti itu sebagian dari uang itu nanti nggak disetor. Yang disetor itu hanya sebagian. Itu ada pengaturannya itu. Itu modus yang banyak Hmm. dilakukan oleh
retail gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, ya itu jadi seringkali itu kelolosan, makanya dengan kenaikan PPN ini dimanfaatkan mereka untuk apa? Memanfaatkan ambil ambil duit dengan cara curang itu, dengan manfaatan pajak itu. Iya. Jadi problem pajak di Indonesia ini sangat-sangat kompleks, luar biasa kompleks. Dan itu sepertinya nggak bisa diperbaiki. Makanya saya ingin harus ada sebuah kontrol, yaitu dengan apa? Dengan penguatan kepada masyarakat melalui apa? Membuka posko-posko pengaduan sehingga nanti masyarakat itu saat tidak berdaya ada salurannya berupa apa? Berupa pendampingan dari lembaga Intak. Nah, disinilah masyarakat nanti ada pilihan untuk tidak tergiring dalam dalam negosiasi, dalam kolusi, karena nggak ada pilihan lain sih. Kalau mengajukan banding atau keberatan pasti ditolak. Orang pajak itu akan sangat ganas. Bahasanya gini, kalau saya tolak, kamu mau apa? Itu banyak sekali saya temukan. Bukan masalah benar atau salah, tapi kalau kita bawa uang, tolonglah sampai nyembah-nyembah, sampai mohon lah, tolong kebijakannya sambil. Mereka akan sangat baik, oknum-oknum ini di lapangan. Gitu. Oh. Makanya konsultan-konsultan pajak itu banyak yang melakukan semacam, apa ya, lebih baik udahlah, tahu sama tahu kita semuanya kok. Orang pajak itu kalau 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 ada WP sendiri nggak ngerti bahasanya orang pajak juga kesel gitu. Kok nggak ngerti-ngerti sih kamu? Saat saat si WP ini bayar konsultan, konsulnya datang, konsulnya nemuin si petugas pajak senangnya bukan main. Jadi Oh. konsultan ini cuma menerjemahkan bahasa yang dimainkan oleh petugas oknum ini. Iya, iya, iya. Wah, kapan Bapak ditunggu-tunggu kok baru datang sekarang? Hmm. Maksudnya untuk terjadi deal-dealan gitu loh. Yang diinginkan gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, Kolusi ya? iya saya kasih tahu aja semua ini, bener. Rata-rata seperti itu gitu loh. Ya. Sehingga nanti sudah apa? Udah nanti diatur lah. Semua diatur. Udah selesai semua. Keluar keputusannya kecil. Duit yang harusnya dibayar ke negara sekian, tinggal di setornya dibagi-bagi sudah. Konsultan dapat berapa, si orang pajak dapat berapa. Padahal konsultan sendiri udah dapat fee-nya. Sudah kacau sudah. Dan Iya, ini iya. terjadi bertahun 50 tahun, bayangkan. Sistem Allah. pajak dibangun seperti itu. Iya. Makanya saya katakan kenaikan PPN 12% ini hanya apa? Puncak gunung es lah. Dari yang sebenarnya seperti apa? Luar biasa sebenarnya. Iya, iya. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Widodo. Ini amat sangat meresahkan juga sebenarnya, tapi Iya. minimal rakyat atau masyarakat di Indonesia itu tahu ya, kita nggak perlu takut dengan pajak gitu. Iya. Apapun yang terjadi, jauhi kolusi gitu ya Pak ya. Iya. Karena Iya. memang kolusi itu selain tidak halal, bikin kita khawatir nggak bisa tidur gitu. Ya Iya. nanti kalau petugas pajaknya nggak ada main sama konsultan pajak. Nah ini Pak, mau tanya ini Pak. Ini mungkin karena belum ada pertanyaan dari peserta ya. Mungkin Iya. peserta baru apa tengang-tengang gitu. Iya. Ini juga tadi ada dosen juga Pak, dosen hukum Iya. Wadi itu juga mendengarkan. Semoga ini para petinggi-petinggi Muhammadiyah juga Amin. mendengarkan Amin. ya. Amin. Saya juga belum dengar ini dari Iya. DPR itu sejauh mana mereka mengulas pajak, apa DPR juga masuk di kolusi juga itu saya kurang Iya. tahu gitu ya. Iya. Tapi kenapa selama ini udah lama ini kejadian ya. Dan sepertinya para petugas Nun Sewu oknum itu tidak semua mungkin ya. Oknum-oknum petugas pajak memanfaatkan kondisi yang ada di perpajakan di Indonesia. Mereka memainkan kolusi, kesannya mereka menolong kita kan, menolong para pengusaha gitu ya Pak ya. Iya. Udah deh, ini saya bantu gitu. Tapi Ibu harus punya penasihat pajak tadi ya, yang Iya. Pak Widodo bilang. Nah sekarang saya tanya Pak ini sebagai pengusaha. Ini mungkin saya dulu yang tanya. Sebenarnya seperti apa sih ketika kita itu nanti melaporkan pajak, kemudian ada konsultan pajak, berapa fee untuk konsultan pajak gitu ya? Itu mungkin seperti apa Pak yang selama ini berjalan di masyarakat? Ya, sebenarnya gini, fee ini juga kan tergantung ya Bu dari Oh, UU ini karena memang tidak ada eh, standar. anggar apa ya bahasanya tarif itu nggak ada karena Hmm. memang itu tidak ada aturannya gitu. Undang-undang Hmm. konsultan pun baru baru digodok sekarang ini kan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya berapa sih harga ini? Ya itu tergantung kalau kalau negosiasi itu seringkali itu bisa 20%-nya, bahkan sampai ada yang 30%.
30% dari dari nilai jumlah pajak. kasus, ya Nilai jumlah pajak pajak. yang terutang, ya itu. Dan Oh. saya tuh kemarin juga ditawari, jadi pajak itu bisa dihapuskan sama oknum-oknum di pusat segala macam gitu. Itu bisa bersih juga bisa. Oh. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi luar biasa lah permainan ini gitu loh. Hmm. Ya kalau saya pikir juga sebenarnya tahu lah, petinggi-petinggi ini tahu, cuman memang tidak mudah untuk memperbaiki. Lebih senang untuk membuat aturan, menetapkan dan menekan ke masyarakat dibandingkan untuk memperbaiki gitu loh. Iya, Nah, iya, iya. ya kalau saya pikir sebenarnya juga konsultan juga itu kayaknya membuat semacam apa ya, bahasa yang sulit difahami dalam arti cara kerja mereka bagaimana sih, terus uangnya Iya. bagaimana sih? Karena dia selain nerima uang fee, terus ada juga biaya operasional, mereka juga nerima dari negosiasi-negosiasi itu mereka juga dapat bagian lagi gitu loh. Ya Allah. Jadi Iya, jadi dibisniskan ya Pak ya? Dibisniskan bisnis. gitu ya? Iya, jadi banyak orang-orang oknum ini yang diam-diam aja, baik dari konsultan, baik dari Pajak ya. orang-orang dari luar. Iya, itu Hmm. banyak. Bahkan banyak konsultan-konsultan yang nakal, di mana Hmm. mereka itu menjerumuskan karena kan mereka pegang data. Saat pegang data, mereka datangi petugas pajak, kita kerjain yuk ini kata ini. Datanya mana ini temuannya ini. Ya tidak ini apa, tidak melakukan ini segala macam. Datang tuh orang pajak di situ. Hmm. Iya, dengan bahasa akan melakukan pemeriksaan atau apa. Itu Iya, iya. sangat mudah untuk bahkan perumahan-perumahan itu banyak yang dilakukan dengan cuman coret-coretan aja. Dengan cara apa? Mereka mencari harga melalui brosur-brosur yang ada di pameran, di marketing, kemudian apa? Dihitung lagi itu dari harga brosur itu. Dari Hmm. coretan-coretan itu dia datang, dia minta 20% tuh dari situ. Jadi kalau Wow. kalau ternyata pajak yang kurang bayar 5 miliar, ya 20% 1 miliar sendiri dia minta. Padahal itu hanya coret-coretan. Dan itu tidak bisa dibuktikan oleh KPK, oleh pengawas-pengawas, nggak bakal bisa. Nggak ada Hmm. buktinya kok. Iya, iya. Setelah itu cuma begini. Bapak mau lapor kekurangannya mau dilaporkan tidak melalui apa? Perbaikan SPT. Atau saya akan datang sebagai pemeriksa pajak. Saya akan laporkan, nanti pemeriksaan pajak datang. Gemeter lah orang itu. Ya Hmm. sudah diatur bagaimana ininya. Ya kita minta 20%-nya lagi. Hmm. Setelah itu coret-coretan dibuang. Itu kayak coret-coretan kita nulis Ya, ini kok kepean ya, kepean PA, ujian. iya kepean gitu. Iya, Astagfirullahaladzim. iya jadi gini Bu. Makanya saya pengen dengan adanya posko pengaduan ini akan membuka apa ya, bagaimana masyarakat ini bisa patuh pajak kalau pajak itu sendiri kepatuhannya mahal gitu. Dengan Iya, adanya posko ini, jadi sedapat mungkin biaya semua ringan. Jadi masyarakat itu nanti ada apa ya? Kalau perlu digratiskan, kalau memang ada sumber-sumber pendanaannya gitu loh. iya, Jadi iya. masyarakat jangan sampai udah dibebani pajak, harus kena juga dengan fee yang berat, bingung ininya sudah. Masyarakat Iya, sudah nggak punya akal lagi sudah gitu. iya, Jadi iya. yang ibu katakan tuh orang pajak itu yang tadi dikatakan apa ya? Saya banyak nemukan orang pajak tuh begitu ganas yang neken. Tapi saat ada negosiasi apa ditawarkan uang itu mereka berubah Langsung menjadi lemah petugas lembut. pajak yang baik, yang lembut, sampai akhirnya tuh orang itu bilang orang pajak baik sekali. Padahal kemarin dia galaknya kayak setan katanya. Sekarang dia berubah menjadi malaikat yang menolong kita. Untung kita dapat orang baik itu. Masya Itu Allah. cara mainkannya tuh udah lihai-lihai Bu kayak gitu-gitu. Iya, 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 iya. Ya, jadi masyarakat tuh terus terang ya, masyarakat nggak berdaya ngadepin petugas-petugas oknum ini ya. Ya, baik. Makanya harus hadir lembaga yang ahli. Nah, Intak ini berusaha untuk makanya saya dengan adanya dari apa jaringan saudagar Muhammadiyah ini, ya saya pengen ini bisa bisa disosialisasikan karena pajak ini tersembunyi, masyarakat tidak berdaya gitu loh. Ya. Itulah gambarannya. Ya, Oke, terima kasih Pak Widodo ya, sudah sampai di ya. penghujung acara kita. Mas Dika, masihkah di situ? Mas Dika, kalau kita masuk ke kelas CSN masih bisakah? Kita punya kelas, Pak.
kelas hanya untuk foto. Jadi biar kenang-kenangan kita gitu ya. Kalau kita Ya. pernah ada di kelas pajak. Ini kelas pajak ini Pak. Jadi paling atas itu mungkin direktur pajaknya paling atas nih. Nah, ini para Betul. petugas-petugas pajaknya nih semua ada di bawah. Oh gitu ya, iya, iya. Oh, Ya Allah, oh gitu ya, parah ya. sekali ternyata ya Pak ya. Jadi ya Allah, ya Iya. semoga aja nanti kita bisa anu ya mendapatkan seperti solusi Pak Widodo Amin, tadi, amin, mungkin amin. sambil belum adanya perubahan di pemerintahan itu mungkin salah satunya dibukanya posko-posko tadi ya Pak ya. Iya, Posko-posko laporan pajak pengusaha iya, maupun iya. masyarakat mungkin bisa juga ya Pak. Karena memang Bisa. tadi katanya sembako tidak naik, tapi ketika kita beli di supermarket, kita kita beli di kan kita juga dipajakin tuh. Dan itu udah 12% loh di supermarket itu sekarang. Jadi ya, Iya, ya sembako nggak naik ya nggak mungkin lah. Wong kita iya. membelinya tidak langsung dari petani kan? Kita. Iya, kalau sudah dalam pengemasan itu Hmm, pasti kena kena 11%. oke. Jadi gini, baik sebenarnya sosialisasi ini tidak jalan, Bu. Jadi Ya, masyarakat sendiri jadi bingung, pengusaha juga bingung, semua bingung, ya, gitu ya. loh. Iya, Baik. Ya, ini terima kasih pencerahan pada pagi hari ini. Ini udah ya Mas Dika, terima kasih fotonya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di Rabu depan dengan tema yang lain. Tapi kita optimis, insya Allah ke depan. Dan semoga Muhammadiyah itu juga nanti bisa digunakan sebagai mitra ya. Mitranya Pak amin. Widodo untuk lebih mengedukasi kepada masyarakat gitu. Dan Ya, doa-doa terbaik di awal tahun 2025, insya Allah nanti masyarakat juga akan makmur seperti tema amin. kita pada pagi hari ini berkemakmuran gitu ya. Dengan cara membuka ini tadi pintu-pintu ternyata selama ini. Wow, ternyata seperti ini toh. Wow, ternyata seperti ini. Jadi ketika nanti ada petugas petugas pajak mau neko-neko gitu ya. Pak, saya apa adanya aja gitu ya. Jadi nggak Ya, usah pakai, kalau memang pajaknya segini ya saya ngikutin gitu ya. Walaupun tempat saya juga pajak saya 40% Pak, karena saya pengusaha spa gitu ya. Untuk spa itu betul. 40% dan Oh, saya anggap ya salah piye caranya karena memang kita belum ada yang menyupport. Nanti kita masukkan sebagai itu tadi ke Intak ya Pak ya. Salah insya satu Allah, insya Allah keluhan bisa bisa kita pengusaha spa bantu nih. Ya, adalah artinya kita buat kajian, kemudian kita nanti berikan masukan lah kepada pemerintah daerah, ya. gitu loh, Bu. Ya, Iya. baik, marilah kita tutup JSM Morning Talk pada Rabu pagi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di JSM Morning Talk yang berikutnya. Bagi yang terlambat tadi bisa langsung melihat di YouTube channel JSM Jogja Istimewa. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak Widodo, Bapak Ibu semua, Terus Mas sami-sami. Denny, Ya, Mas Temi, mari. Bu Aini, Pak Ya. Sukadi, matur nuwun, Mas Agus, Mas Sosial semuanya, Hongkong.